Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membacakan PowerPoint milik saya dan juga sedikit menjelaskan isi dari PowerPoint milik saya dengan tema biopori dan judul yang saya angkat yaitu penerapan pembuatan teknik lubang biopori resapan sebagai upaya pengendali banjir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Dini Febriana dengan NPM 21141515055. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Video kali ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas kuliah Hidrologi Hutan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Gunardi Dewinarno MSI. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan terakhir yaitu penutup. Pendahuluan. Jakarta. Jakarta merupakan kota yang mewarnakan sejuta pesona sehingga banyak orang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia ingin mendatanginya. Kebutuhan akan ruang di Jakarta semakin meningkat akibat dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketinggian permukaan tanah pun menjadi menurun, ditambah juga curah hujan yang tidak terserap oleh tanah membuat banjir di Jakarta semakin parah. Lubang resapan biopori dan sumur resapan menjadi salah satu solusi terbaik karena cocok untuk diterapkan di wilayah Jakarta. Dapat dibuat berdampingan dengan berjalannya proyek perluasan ruang terbuka hijau. Hanya memerlukan dana sedikit untuk membuatnya. Mudah untuk membuat, sangat efektif menyerap air dan juga lubang resapan biopori dapat mengurangi sampah organik yang terbuang ke tempat pembuangan akhir. Dapat dibayangkan oleh kita sendiri jika DKI Jakarta harus menambah ruang terbuka hijau sesuai dengan undang-undang, maka perlu pembebasan lahan hingga 200 kali luas Monas. Yang kedua yaitu ada metodologi. Metode yang akan dilakukan pertama yaitu dengan pemberian dan pembekalan teori-teori yang berkaitan dengan biopori. Kedua adalah dengan praktek dan peragaan langsung pembuatan biopori. Dalam kaitan itu sesuai dengan permasalahan dan tujuan tersebut, bahwa yang paling efektif untuk digunakan di daerah urban adalah lubang resapan biopori. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pembuatan lubang resapan biopori sangat penting dilaksanakan, terutama di daerah padat penduduk. Mengapa demikian? Karena semakin padat penduduk pada suatu daerah, maka akan semakin banyak lahan yang dibuka untuk pembuatan perumahan. Dan jika biasanya pembuatan perumahan itu akan mengganti lahan atau halaman mereka dari semula tanah diganti menjadi semen seperti mungkin paving dan sebagainya. Dan lokasi tanah penyerapan air sangat minim seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika lahan dibuka untuk pembuatan perumahan dan halaman biasanya diganti oleh semen, itu akan mengurangi penyerapan air pada tanah karena sifat semen itu sendiri tidak menyerap air. Sehingga lokasi tersebut sering bermasalah dengan air hujan seperti genangan air, banjir, bahkan munculnya berbagai penyakit. Seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi, bahwa ketika lahan dibuka dan diganti oleh semen dan penyerapan air akan minim, maka sebabnya atau akibatnya akan terjadinya genangan air bahkan sampai banjir pada daerah yang padat penduduk. Mungkin yang lebih parahnya lagi akan muncul penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Demam berdarah dan malaria ini adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk atau jentik-jentik. Dan nyamuk dan jentik-jentik itu berasal dari daerah yang banyak penumpukan sampah dan termasuk juga genangan air bahkan banjir itu bisa menyebabkan nyamuk dan jentik-jentik. Maka pembuatan lubang resapan biopori itu sangat penting dilakukan
pada daerah yang padat penduduk untuk meminimalisir dari penyakit, banjir, genangan air, dan sebagainya. Kelebihan dari lubang resapan biopori adalah minimnya lahan yang digunakan untuk menanam sampah organik, karena hanya membutuhkan luas tanah sekitar 10 sampai 30 cm dengan kedalaman 50 sampai 100 cm. Lubang yang dibuat dapat menampung sampah organik dengan volume kurang lebih 30 liter tanpa menimbulkan bau busuk karena sempitnya luas permukaan tempat pembusukan sampah bau, dan lubang tersebut bisa ditutup untuk mengurangi penyebaran bau. Dari hasil kegiatan sosialisasi, pembuatan lubang resapan biopori di ruang rapat dapat dilihat bahwa sebanyak kurang lebih 45 orang mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta mengikuti sosialisasi pembuatan lubang resapan biopori tersebut. Penulis dapat menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut memberikan respon yang sangat positif di kalangan peserta mahasiswa. Terlihat dari begitu banyaknya peserta yang memberikan pertanyaan berkaitan dengan lubang resapan biopori. Jumlah lubang biopori yang ada sebaiknya dihitung berdasarkan besar kecilnya hujan, laju resapan air, dan wilayah yang tidak terserap air. Mengapa demikian? Karena jika curah hujannya besar, tapi laju resapan air di daerah tersebut juga besar, maka lubang resapan biopori tidak perlu dibuat banyak. Tapi jika curah hujannya kecil, tapi laju serapannya kecil, itu juga harus dibuat lubang yang banyak. Jika curah hujannya besar, akan tetapi resapannya kecil, itu harus dipertimbangkan lagi karena mungkin akan membutuhkan lebih banyak lagi lubang resapan biopori daripada perkiraan-perkiraan sebelumnya. Mengenai jumlahnya digunakan dengan perhitungan sebagai berikut. Jumlah lubang dihitung dengan intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam dikali luas bidang kedap dengan satuan meter kubik dibagi laju resapan air per lubang dengan satuan liter per jam. Contoh daerah dengan intensitas hujan 50 mm per jam, dalam artian jika 50 mm per jam berarti termasuk ke dalam golongan hujan yang lebat. Laju resapan air per lubang 3 liter per menit, berarti 180 liter per jam ya. Pada 100 meter kubik bidang kedap perlu dibuat sebanyak 50 dikali 100 dibagi 180 berarti harus dibuat 28 lubang pada daerah tersebut. Diameter 10 cm dalam 100 cm dapat menampung 7 sampai 7,8 liter sampah organik. Berarti tiap lubang dapat diisi sampah organik dapur 2-3 hari. Dengan demikian, 28 lubang baru dapat dipenuhi sampah organik yang dihasilkan selama 56-84 hari, di mana lubang perlu diisi kembali. Bab yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, pembuatan lubang resapan biopori masih sangat perlu untuk digalakan atau disosialisasikan kembali di wilayah lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Mengapa begitu? Karena di wilayah universitas ini, di wilayah Universitas Negeri Jakarta ini mempunyai 24 titik genangan air. Bayangkan jika tidak dilakukan sosialisasi dan tidak dilakukan pergerakan untuk pembuatan lubang resapan biopori, maka banyak hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Bisa saja banyak mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta akan mengidap penyakit demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Mungkin bisa jadi juga akan terjadinya banjir atau semakin banyak genangan yang ada di universitas tersebut. Bahkan dari 24 titik genangan air bisa meluap menjadi mungkin 50 genangan air. Sementara saat ini penyaluran air limpahan hujan masih mengandalkan saluran drainase yang ada sebelumnya. Saran yang pertama, dibentuk tim pengendalian lingkungan di Universitas Negeri Jakarta untuk pengendalian banjir.
Tim ini secara teknis membuat program pelaksanaan lubang biopori pada titik-titik tertentu. Itu tadi presentasi dan penjabaran, sedikit juga penjelasan dari PowerPoint milik saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.